itu hanya untuk menegaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat Piru itu ada. Lalu tanggapan soal surat penolakan dari BPD dari kepala desa dan 18 mata rumah yang katanya mewakili itu, bagi kami itu hak mereka. Tapi pada prinsipnya Perda negeri dan Perda desa itu berbeda. Artinya apa? Substansi kewenangan soal kewenangan kepala desa BPD itu berbeda dengan kewenangan KMH yang ada dalam negeri. Karena berbeda kewenangan. Makanya kalau soal penolakan itu bagi kami tidak ada relevansi, apapun berkaitan dengan hak daripada ada tidak relevansi. Karena kepala desa itu tidak berwenang untuk melakukan penolakan. Karena secara jelas Undang-Undang Dasar mengakui bahwa negara mengakui setiap kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan diakui. Nah, kata diakui itu harus ada namanya Perda atau SK Bupati dan Perda SBB Perda 13 yang menyatakan bahwa negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat adalah negeri. Nah, ditambah lagi SK Bupati tahun 2001 yang menyebutkan bahwa KHMA kesatuan masyarakat hukum adat itu ada. Hanya deklarasi itu hanya menunjukkan bahwa KHMA itu ada dan kami ada. Dari dulu sampai sekarang kita ada. Jadi kalau soal penolakan bagi kami ya mereka keliru karena mereka tidak baca undang-undang secara jelas. Jelas itu. Artinya dia soal Perda desa, dia mengatur kewenangan kepala desa, Perda DPD mengatur kewenangan DPD. Posisi dalam Perda desa 11 2019 dengan Perda DPD itu sangat jelas bahwa pemerintah desa dalam kapasitas dan kewenangan hanya soal masyarakat Piru. Tetapi masyarakat adat Piru mempunyai kewenangan sendiri diatur juga dalam Perda negeri yang disebut dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi beda masyarakat Piru dengan masyarakat adat Piru atau disebut dengan kesatuan masyarakat adat Piru berbeda, dua objek yang berbeda, dua substansi yang berbeda. Kita boleh mengatakan bahwa beta sendiri contoh mengatakan bahwa beta ini masyarakat Piru bisa karena beta punya KTP bisa KTP Piru. Tapi tidak bisa menjustifikasi bahwa kita ini masyarakat adat Piru karena masyarakat adat Piru dia sendiri. Soal 18 mata rumah yang dimaksud di situ ya kita harus uji apakah benar mereka ini betul-betul mewakili 18 mata rumah ataukah mereka ini cuma sekedar bagian dari orang-orang pemerintah desa. Beda, substansi berbeda kan begitu. Lalu kemudian kalau bicara konteks 18 mata rumah bicara kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan negeri Piru itu, makanya harus ada namanya deklarasi. Artinya mereka harus mendukung deklarasi itu. Jadi kalau mereka bergabung untuk menolak ya kita tanda tanya lagi mereka sebenarnya masuk dalam KHMA atau tidak. Nah, itu poinnya. Artinya substansi daripada pimpinan daripada KHMA itu ketika raja tidak ada, Samiri tidak ada, ya kepala adat yang dia memperangkat. Perangkat-perangkatnya yang terpenting soal kepala adat ya. Kan dengannya kemarin majelis mempersilakan untuk buka kasasi untuk kepala adat buka kasasi ya. Secara hukum pengadilan mengakui bahwa kepala adat itu saudara David Etikawano. Dialah pemimpin daripada kesatuan masyarakat hukum adat. Bukan kepala desa juga bukan BPD. Kecuali beda cerita hari ini kalau ada raja yang diangkat berdasarkan mekanisme Perda negeri melalui pengusulan dengan segala macam dari pengusulan materi pemerintah ke Samiri lalu kemudian diusulkan. Dan itu pun juga harus melalui mekanisme delegasi dari kepala adat untuk melantik atau mensahkan raja itu oleh kepala adat. Kan mekanismenya kan begitu. Sama mekanisme dari dulu kan begitu toh. Nah itu. Jadi posisi ini kepala adat itu yang punya peranan penting. Bukan kepala desa. Kepala desa punya peranan penting dalam pemerintahan desa. Kewenangannya soal administrasi. Nah, kalau kemarin itu deklarasi masyarakat Piru ya berbeda. Deklarasinya kesatuan masyarakat adat Piru. Jadi apakah kepala desa punya kewenangan? Nah itu harus mesti tanya bersangkutan. Ada kewenangan tidak? Dia punya kewenangan itu. Artinya tentu ini kan negara hukum. Namun mengacu kepada mekanisme. Hukum adat itu bisa disesuaikan dalam hukum positif. Tapi hukum positif tidak bisa mengatur hukum adat. Itu jelas karena hakim sudah menyatakan bahwa negara mengakui itu tadi dalam Undang-Undang Dasar. Oke. Gitu kan, Apa dengan keputusan kepala desa? Keputusan bupati, jelas keputusan bupati itu. Tapi kan KMH ini bersandar kepada juga regulasi daerah. Kita tidak semerta-merta seperti premanisme kan tidak. Kita bersandar kepada aturan yang berlaku. Kalau itu aturannya sudah mengatur, SK-nya bupati sudah mengakui lah, kenapa tidak kita harus berjuang? Kita harus berjuang karena kita punya haknya di situ. Kecuali tanda petiknya adalah KMH ini mengatur kewenangan kepala desa. Itu
itu beda lagi. Ini kan tidak, ini kan haknya ke satu masyarakat hukum adat. Kan ada kepala adatnya. Kalau mereka menyangkal soal kepala adat itu hak mereka. Tapi negara telah mengakui dengan pengadilan kemarin menyatakan bahwa silakan buka sasi. Artinya yang buka sasi ini siapa? Yang bisa bikin adat ini siapa? Kan kepala adat. Kepala adat itu sekarang siapa yang buka kemarin belum? Kan jelas lah. Dan itu kawan kan jelas itu clear. Jadi itu mungkin karena perasaan saja. Jadi pada prinsipnya KMA Piur tetap jalan. Kita akan jalan sampai dengan pemerintah daerah itu menetapkan status negeri, lalu berproses untuk penetapan raja. Sampai di proses itu baru KMA Piur bisa menyatu dengan pemerintahan. Karena dua kewenangan ini berbeda-beda, artinya administrasi berbeda, hukum adat pemerintah adat berbeda. Jadi sekarang ini karena tidak ada raja, ya kepala adat harus menunjukkan tanggung jawab itu karena dia pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab adalah hukum adat yang ada di Piru. Oke.